Waalaikumsalam. Lewat jiwa atau ruh. Makanya biasanya orang menghafal Al-Quran kalau banyak dosa tidak bisa hafal Al-Quran. Penyakitnya orang hafal Al-Quran sudah apa? Durhaka kepada orang tua. Selalu berbohong. Nah, siapa yang banyak berdosa, bikin dosa, hatinya kotor, maka Al-Quran bisa diri. Al-ilmu fis-sudur, maka kita tidak ada gunanya. Sehingga kesehatan ini salah satu nikmat yang paling besar. Apalagi bapak-bapak dan ibu sekalian, tugas-tugas kita hari ini semakin berat. Tugas sebagai pelayan masyarakat, sebagai petani, dengan berbagai macam tugas-tugas kita, kesehatan ini penting sekali. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh kita teladan yang paling baik. Wa innaka la'ala khuluqin azim, benar-benar Muhammad itu adalah contoh teladan yang paling baik. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah, mukjizat yang paling besar pada diri Muhammad itu adalah Al-Quran. Al-Quran ini Nabi tidak pelajari. Allah itu, Nabi itu belajar langsung dengan Allah untuk memahami Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bila Allah menggunakan langsung Al-Quran itu ke dalam diri Muhammad. Ada juga yang Al-Quran melalui malaikat Jibril. Jadi Muhammad itu mempelajari Al-Quran tidak dengan otaknya, tapi Muhammad itu mempelajari Al-Quran dengan jiwanya, dengan hatinya. Makanya adik-adik ada ikuti televisi RCTI namanya Naja, bukan Najamuddin. Najamuddin wakil bupati. Si Naja itu di RCTI divonis oleh dokter otaknya tidak berfungsi sampai dia cacat. Tetapi dalam remaja menghafal Al-Quran 30 juz. Nah, kalau kita baca tadi, misalnya saya guru sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Dia bilang, Ustaz, itu tempatnya di baris pertama, halaman sekian, surat sekian, juz sekian. Silakan. Mulai kita baca di bawah-bawahnya. Setelah kita baca dia bilang, Ustaz, itu paling bawah, baris kedua dari bawah, halaman sekian, surah sekian, juz yang kesekian. Dia tahu semua. Titik komanya berhenti di tengah Al-Quran. Makanya kenapa orang buta bisa menghafal Al-Quran? Naga tadi bisa melihat tapi otaknya tidak berfungsi, tapi bisa menghafal Al-Quran. Ada orang otaknya berfungsi tetapi tidak bisa melihat, juga bisa baca Al-Quran. Berarti Al-Quran ini lewat jiwa atau ruh. Makanya biasanya orang menghafal Al-Quran kalau banyak dosa tidak bisa hafal Al-Quran. Penyakitnya orang hafal Quran anak itu sekalian apa? Durhaka kepada orang tua. Selalu berbohong. Nah, siapa yang banyak berdosa, bikin dosa, hatinya kotor, maka Al-Quran bisa diri. Al-ilmu fis-sudur, ilmu itu ada di dalam hati.
ibu sekalian, jangan banyak dosa ya. Jangan berbohong, jangan suka membantah, harus membersihkan hati sehingga Al-Quran itu sampai ke dalam hati. Tapi orang yang banyak dosa yang masuk ke dalam hatinya, ilmunya akan hilang, hafalannya akan kabur. Ya, itu kira-kira ya. Pertamanya Al-Quran itu tidak ada tulisannya. Tidak ada tulisannya. Ya, tidak ada tulisannya. Di mana Allah menyampaikan langsung kepada Muhammad, ada juga melalui Jibril. Langsung dihafal. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak ada tulisannya. Mulai pada zaman Sayyidina Umar, mulai karena sudah ada beberapa banyak yang menghafal Al-Quran. Rasulullah hafal Al-Quran, para mujahidin Al-Quran hafal Al-Quran, para sahabat-sahabat hafal Al-Quran. Tapi lama-lama, apalagi terjadi perang Yamamah, ada 70 mujahidin yang mati, kemudian mereka menghafal Al-Quran. Mulai ada keraguan. Kalau begini tidak ada orang hafal Al-Quran, ini bagaimana? Maka mulai dikumpulkanlah satu-satu tulisan Al-Quran. Ditulis dengan Al-Quran. Dari hafalan kemudian ditulis. Setelah ditulis lagi, belum ada titiknya. Yasin atau Sa, mana membedakan Sa dengan Sya? Maka ditaruhlah titiknya. Ini Sya, ini Sa, Shin, Sin. Kemudian yang H, yang Ja, kemudian Kha, belum ada titik. Ditaruhlah Kha titiknya di atas, kemudian Ja titiknya di bawah. Kemudian yang H titiknya tidak ada, yang H tidak ada titik, ditaruhlah tanda. 30 huruf hijaiyah. Kemudian lama kelemahan lagi sudah ada hurufnya, tidak ada tanda-tandanya. Syakalnya, ya, syakalnya, yang mana fathah, yang mana kasrah, yang mana dhamma, yang mana panjang 6 harakat, yang mana 2 harakat. Boleh ditaruh lagi di sini, supaya membedakan itu kan membaca. Kemudian yang terakhir baru dilakukan tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Ilmu membaca Al-Quran yang benar. Ilmu tajwid, bagaimana membaca yang bagus. Seperti tadi anak-anak kita itu bacanya sudah bagus, membaca sudah bagus, 30 huruf hijaiyah sudah bagus. A, ba, sa, sa, ja, ha, kho, dala, roza, sasha, sogo, kozo, abo, fako, kala, manawa. Itu ya. Jadi makhluk huruf namanya permainan kita. Misalnya yang benar tidak boleh za. Jadi la kedua sedikit, za akan ke dalam untuk membedakan nanti. Lahali kalau kita kemudian iza zulzilatil ardi, kemudian membedakan mana la, mana za, mana da. Itu namanya ilmu tajwid. Begitu. Misalnya yang lama, misalnya ulah 6 harakat. Kalau dalam ilmu kesenian namanya 6 ketukan. Ulaika, di situ ya 6 harakat namanya. Ada yang cuma 2 harakatnya. Dzalika salah. Dzalika. Maka jadi metode Iqra itu kalau kita tidak pintar itu semua salah. Bisa salah semua. Jilid 1 apa, jilid 2 apa, jilid 3 apa, jilid 4 apa, dan jilid 6. Makanya belajar Iqra itu harus tuntas. Kalau jilid 1 tidak tuntas, jilid 2 maka semakin salah. Jilid 2 tidak tuntas, maka jilid 3 semakin salah, sampai membaca Al-Quran tidak benar.
Itu metode-metode nikah. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah, Al-Quran ini bukan produk Muhammad. Al-Quran ini bukan ciptaan Muhammad, tapi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau andaikan Al-Quran ini ciptaan Muhammad, maka Muhammad akan menulis biografi atau biodata beliau di dalam Al-Quran. Misalnya biasa kalau kita bikin buku, ada biasa biodata penulis. Muhammad lahir di Mekah 12 Rabiul Awal, bapaknya Abdullah, ibunya Siti Aminah, kakeknya Abdul Muttalib. Tidak ada di dalam tidak ada di dalam Al-Quran. Bahkan Muhammad tidak pernah menceritakan anaknya di dalam Al-Quran. Bahkan Muhammad tidak pernah menceritakan istrinya di dalam Al-Quran. Bahkan Muhammad tidak pernah menceritakan bapaknya dan anak-anaknya di dalam Al-Quran, karena memang Al-Quran bukan ciptaan Muhammad, tapi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Quran ini setelah datang secara berangsur-angsur, kemudian yang terakhir ilmu teknik, cara bacanya kadang-kadang juga berbeda. Misalnya kalau lidahnya orang Jawa, biasanya kan cuk, itu ya, karena logat. Kalau orang Bugis biasanya juga begitu. Biasanya orang Bugis kalau biasanya ada MG, misalnya yang Najamuddin jadi Najamuddin. Biasanya begitu ya cara membaca. Kalau di daerah-daerah Turki cara bacanya Ar-Re'e-Hustaqani, maksudnya Ar-Rahus Taban. Cara baca memang logat. Orang-orang Cina juga kalau baca Quran biasanya juga tidak langsung mohon. Kalau logatnya orang Cina, tapi sama saja dia adalah Muslim. Walaupun kita berbeda-beda logat, walaupun kita berbeda-beda baca, tapi sesungguhnya dia adalah Islam. Itu akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari tahapan-tahapan dakwah datangnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Begitu juga Muhammad di dalam menerapkan akhlakul karim. Ada satu waktu Nabi Rasulullah SAW di masjid begini, tiba-tiba ada orang laki-laki berteriak di sudut sana, "Hei Muhammad!" Dia panggil namanya Muhammad. Lalu Sayyidina Umar emosi, marah. Dia bilang, kenapa dia panggil-panggil Muhammad, kurang ajar betul. Sedangkan kita ini sahabat-sahabatnya tidak berani memanggil Muhammad, dia panggil-panggil Muhammad. Sayyidina Umar marah sekali dia. Tiba-tiba lagi, bukan hanya Muhammad dia panggil, Mama. Dia singkat namanya Nabi, Mama. Maksudnya Muhammad. Apakah Nabi marah? Tambah marah Sayyidina Umar. Dipanggillah orang itu, sini kau. Datanglah di hadapan Nabi. Kenapa kau panggil-panggil dari tadi saya Mama Muhammad? Dia bilang, saya mau pipis. Rupanya dia mau kencing, tapi tadi dia tahan kencingnya, kasihan. Lalu Nabi bilang, kencing saja di situ. Akhirnya dia kencing betul, pipis betul di hadapan Nabi. Jadi Sayyidina Umar sudah begini, potong lehernya, potong lehernya. Sayyidina Umar ini kan terkenal keras, singa padang pasir. Persoalan dia selesaikan dengan pedang. Pada saat dia pipis, dipanggil sahabat, bersihkan, dibersihkan. Apakah Rasulullah marah? Tidak marah. Ditanya, dari mana kau? Saya ini kasihan sudah 5 hari 5 malam berjalan dari jauh sekali. Kalau istilahnya Jokowi, dari besok. Dari desa sama jauh. 5 hari 5 malam saya jalan.
Saya dengar itu katanya hari ini ada nabi datang di masjid ini. Saya dengar katanya ada nabi datang di sini. Saya rindu sekali, saya cuma dengar namanya. Makanya saya jalan kaki 5 hari malam datang ke sini. Saya mau pipis, hanya pipis. Dia bilang orang yang kau cari itu sudah ini orang. Akhirnya di situ dia peluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia peluk sekeras-kerasnya. Akhirnya Nabi bawa di rumahnya. Nabi tidak pernah marah. Ini akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum pernah kita dengar Nabi kalau marah mengeluarkan caci makian. Coba cari hadisnya. Bapak cari semua hadis di dunia ini, di kitab manapun, kalau Nabi mengeluarkan kata-kata yang menghina, boleh. Kalau ada hari ini ada satu hadis yang mengeluarkan kata-kata kotor, yang mengeluarkan kata-kata penghinaan, yang mengeluarkan kata-kata cacian, saya bayar detik ini 100 juta. Dia nggak ada. Boleh, silakan cari. Jangan 1 miliar, siapa tahu ada, saya nggak bisa bayar. Tapi kalau cuma 100 juta saya pinjam uang saya bayar apa? Kalau ketemukan ada hadis Nabi yang menghina orang lain. Kalau marah ada hadisnya. Ada hadisnya Rasulullah SAW kalau marah merah mukanya seperti mau putus urat leher. Kenapa? Biar tahan dadanya yang emosi. Seolah-olah biarlah terbongkar dada ini, jangan sampai keluar kata-kata yang kotor. Masya Allah. Mau tahu lagi akhlak Nabi ketika Rasulullah datang, kebetulan lampu mati, lalu ketika dia sujud, ternyata di tempat sujud itu ada kotoran sampai melekat di dahi beliau. Bapak Nabi marah? Tidak pernah marah. Rasulullah SAW melewati tempat rumahnya Abu Jahal. Kebetulan rumahnya Abu Jahal itu 2 tingkat. Setiap kali Nabi lewat, mau ke masjid ada ludah, pulang ada ludah. Besok yang kedua harinya kembali ada ludah, pulang dari masjid ada ludah. Datang ke masjid lusa ada lagi ludah, pulang ada ludah. Keempat harinya sudah tidak ada ludah. Nabi cari-cari itu ludah. Siapa yang berludah? Tapi Nabi sudah tahu Abu Jahal di atas. Abu Jahal. Ada Abu Jahal di sini. Saya suruh tangkap polisi. Bukan Abu Jahal di sini, Abu Jahal sana. Kalau bisa, jangan namanya kita Abu Jahal. Abu Rokok boleh. Kalau Abu Jahal jangan. Jangan Abu Jahal. Kalau Abu Bakar boleh. Abu Thalib boleh. Kalau nama Abu Jahal hindari. Karena ada Al-Quran bicara tentang itu. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Ini ayat Rasulullah tidak pernah baca. Setiap kali sholat Nabi hindari ayat ini. Kenapa? Ini adalah hukuman Allah kepada Abu Jahal dan istrinya di yaumul qiyamah nanti membakar kayu bakar di dalam neraka. Kenapa? Ini orang paling jahat sampai dia pimpin perang untuk menghancurkan Ka'bah. Abu Jahal, Abu Lahab. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah, Nabi tidak pernah marah. Ketika hari keempat sudah tidak ada ini mudah. Nabi cari-cari ini juga. Lalu Nabi masuk ke rumahnya Abu Jahal. Setelah Nabi lihat Abu Jahal menggigit dia, kedinginan. Dikiranya Nabi mau membalas. Nabi tanya, bos, kenapa kamu menggigit begitu? Dia bilang, saya demam. Kenapa demam? Malaria. Nabi juga tidak singgung. Pantasan kau sudah tidak naik di atas. Tidak. Nabi tidak berkelakar, kau sakit, saya. Nabi pulang ke rumah, dia sampaikan istrinya Aisyah, bikinkan kue, bikinkan teh, bikinkan kopi. Saya bawakan di sana langganan. Bukan langganan kelapa sawit, langganan ludah. Mudah-mudahan diberikan makanan orang yang sakit. Masya Allah.
Muslimin rahimakumullah, satu saat Rasulullah SAW masuk ke kota Taif, dilempar sama orang-orang Taif sampai Nabi berdarah, Jibril datang, Muhammad, ini orang kota Taif, ini orang desa Taif, ini sudah keterlaluan, sampai mereka melempar engkau berdarah, sudah penuh dengan darah, bahkan badannya luka. Ini Jibril tidak mampu lagi menahan emosi. Dia bisik Muhammad, satu kata, izinkan saya angkat gunung Uhud, saya tutup mereka. Rupanya ini Jibril sudah emosi, balas. Nabi bilang, tenang Jibril, jangan emosi. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada umatku karena mereka tidak mengerti apa yang saya bawa. Ternyata kesabaran Nabi lebih tinggi daripada malaikat. Jibril tidak mampu menahan emosi, tapi Nabi menahan emosi. Dengan itu Allah memberikan pujian kepada Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Betul-betul engkau itu Muhammad akhlak yang paling tinggi. Akhlak yang paling tinggi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana dengan kehidupan kita? Sayyidina Umar ini adalah orang yang paling keras. Sayyidina Umar ini adalah orang yang paling berbahaya, sampai dikenal dia sebagai singa padang pasir. Tetapi kenapa dia tunduk kepada Muhammad? Coba, apakah Nabi taklukkan dia dengan ilmunya? Tidak. Apakah Sayyidina Umar setia sehidup semati kepada Muhammad karena ketinggian ibadah? Bukan. Dia tunduk kepada Muhammad karena akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak. Maka kenapa lebih baik akhlak daripada ilmu? Nabi katakan, saya datang di sini bukan untuk menyampaikan ilmu, tidak. Innana bu'ithu liutammima makarimah akhlak. Saya datang di sini untuk menyempurnakan akhlak manusia, bukan karena ilmu. Muslimin rahimahumullah, Nabi taklukkan. Ada satu cerita ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Sayyidina Umar datang bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, amalan apa lagi yang saya belum lakukan selama saya hidup bersama? Lalu Aisyah mengatakan, wahai Umar, ada di sana seorang Yahudi yang buta, miskin, kau pergi beri makan. Karena Nabi selama hidupnya 10 tahun, Nabi beri makan setiap pagi. Lalu Sayyidina Umar pergilah memberi makan. Pada saat Sayyidina Umar memberi makan, satu kali makanan masuk, dia berteriak, siapa kau? Dia bilang, kebetulan buta. Dia bilang, yang biasa memberi makan, kan sudah lama saya kasih makan engkau. Dia bilang, bukan. Kenapa kau tahu bukan saya yang biasa? Pertama, cara memasukkan makanan kasar. Yang kedua, makan yang kau beri makan keras. Apa dan bedanya? Dulu cara memberi makan kepadaku halus sekali masuk makanan. Yang kedua, makanannya tidak keras. Dua tanda bahwa bukan aku yang biasa memberi makan. Yang betul itu yang memberi makan selama ini sudah meninggal hari Senin yang lalu 12 Rabiul Awal. Dia tepat lahirnya, tepat juga meninggal. Dia meninggal. Lalu dia tanya, siapa dia? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia mendengar nama Muhammad, si buta Yahudi itu kemudian tersungkur menangis sekeras-kerasnya meronta-ronta. Ditanya sama Sayyidina Umar, kenapa kau menangis? Dengan Muhammad sudah meninggal. Dia bilang, kau tahu Umar, setiap kali dia memberi makan kepadaku selalu saya hina dia. Pada saat dia datang memberikan makanan, setiap suapan makanan saya hina dia di hadapanku. Kalau kau ketemu yang namanya Muhammad, jangan coba-coba mendekati, berbahaya.
Setiap kali ada, setiap kau ketemu Muhammad, jangan kau dekati orang itu berbahaya, jangan kau percaya dia. Dia tidak tahu yang memberi makan ini Muhammad selama 10 tahun begitu terus menerus. Apakah Muhammad marah? Tidak marah. Malah setiap kali menghina, datang terus Rasulullah memberi makan. Setiap kali datang lagi Nabi memberi makan. Sampai ketika Nabi meninggal, dia dengar Muhammad telah meninggal, dia menangis, meronta-ronta seperti tidak sadarkan diri. Oleh karena itu, hari ini ya Umar, saya mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya memeluk agama Islam karena akhlaknya Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi hari ini dengan kehidupan kita sehari-hari, akhlak ini penting. Bagaimana seorang ibu memperlihatkan akhlak kepada anak-anaknya, bagaimana seorang bapak memperlihatkan akhlak kepada istrinya, bagaimana seorang pemimpin memperlihatkan akhlak kepada pimpinan, kepada rakyat, kepada masyarakat. Setiap kali kita bertemu, bukan karena ilmu, Nabi menaklukkan dunia, membawa Islam sampai hari ini, bukan karena ilmu Rasulullah yang tinggi, tetapi karena akhlak Nabi yang paling tinggi. Pak, bisa saja hidup ini dengan kehidupan sosial itu yang memasukkan kita ke dalam surga. Bapak, kalau Bapak sholat dapat pahala, kalau tidak sholat tidak dapat pahala, bahkan dapat dosa. Tapi kalau Bapak membangun pondok pesantren, Bapak membangun TPA, Bapak membangun masjid, Bapak membangun jalan, Bapak membantu urusan-urusan sosial, walaupun Bapak tidak sholat di masjid ini, Bapak dapat pahala. Bapak bangun masjid, apa bangun masjid dengan uang? Dengan tenaga, dengan pikiran, bantuan doa itu sudah membantu. Walaupun Bapak tidak sholat di masjid ini, Bapak dapat pahala. Kenapa? Malaikat mencatat setiap orang yang datang sholat. Catat. Bagi Bapak tidak datang sholat, pahalanya diberikan kepada itu. Namanya pahala jariyah. Idza mata Adam in qata amaluhu illa min thalathin sadaqah jariyah ilmun tafa'u bi awaladin salih yad'ulah. Seluruh amalan manusia kalau sudah mati terputus amalnya kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sama dengan pegawai, Bu. Pegawai kalau sudah pensiun, biar tidak kerja dapat gaji setiap bulan. Amal jariyah, biar tidak salah, tidak puasa, dapat pahala jariyah. Apalagi sudah meninggal, mengalir terus pahalanya. Selama orang yang salat di sini, 10 orang yang salat, 10 pahala akan dikirimkan oleh malaikat yang khusus menyampaikan pahala. Begitu juga roti yang engkau berikan hari ini. Siapa semua panitia yang kasih roti ini? Ibu-ibu ya, ibu-ibu yang bawa roti ya. Satu iris roti, 1 pahala diberikan oleh Allah kepada Allah. 1 roti 1 pahala. Jadi kalau berapa puluh ratus ini roti, Amerika sedekah pulang mati. Jangan dulu mati, masih banyak acara. Tapi besok kita dipanggil oleh Allah, maka pahala roti ini dengan ikhlas. Bu, siapa yang tahu di sini puasanya memasukkan dia ke surga? Belum tahu. Pak, siapa yang tahu hari ini dengan hajinya kita masuk surga? Belum ada. Saya ini, Pak, mohon maaf, 2 kali naik haji, belum saya pastikan hajiku yang akan memasukkan saya ke dalam surga. Belum tentu. Bapak yang rajin puasa, yang rajin salat, tidak ada jaminan itu yang memasukkan kita ke dalam surga. Tapi ada ceritanya di yaumil kiamat, seorang ibu ditimbang amalnya, ternyata lebih berat amal kejahatan daripada kebaikan. Tiba-tiba lewat seorang ibu, seorang perempuan meneteskan 1 tetes di timbangan yang kebaikan itu kemudian berubah menjadi kebaikan. Kaget ibu itu, ya Allah, siapa ibu tadi
yang meneteskan setitik air di timbanganku, kemudian amal kebaikanku menjadi berat, yang akan menyelamatkan kau. Dia gembira, padi ragu dia, mulai ketakutan. Tiba-tiba sesuatu itu lewat, kemudian diteteskan air, kemudian berubah timbangan. Dia tanya, ya Allah, siapa tadi yang meneteskan tetesan air itu kemudian membuat timbangan kebaikanku menjadi berat? Allah bilang, kau masih ingat waktu di dunia? Itu tadi ada anaknya menangis, anak kecil menangis minta roti. Kamu waktu itu pulang dari pasar, kau beri satu roti untuk anakmu di rumah. Lalu karena timbul kasih sayang, keikhlasan, kemudian roti itu kau potong, kau bagi dua, sebelah untuk anakmu, sebelah untuk anaknya itu, sehingga anak itu berhenti menangis. Inilah pahalanya hari ini. Andaikan bukan sepotong roti yang ikhlas diberikan kepada anak itu tadi di dunia, maka dia menjadi orang-orang yang berugi di yaumil qiyamah. Bisa saja dengan sepotong roti yang ikhlas menyelamatkan kita di hari kiamat. Ada lagi satu cerita, seorang perempuan terjadi wanita malam, wanita penghibur, pergi malam hari, pulang pagi hari, begitu terus mencari uang. Lalu tiba-tiba ketika pagi hari dia pulang, dia nampak seekor anjing sedang mencari minum. Anjing itu keluar hanya karena kehausan. Lalu perempuan itu membuka sepatu botnya, kemudian dia ambil tali, kemudian dia ambil air, diisi, kemudian diminumkan kepada anjing itu. Wanita penghibur malam sepanjang hari itu kerjanya. Menurut ukuran kita, wanita itu adalah penghuni neraka. Tapi ketika amalan itu didengar oleh Rasulullah SAW, Nabi mengatakan perempuan itu dah halal jannah hanya karena meminumkan seekor anjing dengan ikhlas, apalagi memberi makan manusia. Nabi setiap kali datang seperti ini hubungannya dengan takbir yang hari ini sedang beredar. Nabi tidak pernah dijemput dengan takbir Allahu Akbar, tidak pernah. Boleh mati. Kecuali Nabi pulang perang Badar, lalu keluar salawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Itu disambut Nabi membawa kemenangan, tapi tidak pernah diteriak dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu hanya diteriak ketika Nabi mau perang. Begitu juga yang dilakukan di Surabaya, Bung Tomo 10 November, untuk melawan kezaliman Bung Tomo, mempertahankan kota Surabaya sebagai cinta tanah air, hubbul watani minal iman, maka dia teriak Allahu Akbar. Dalam suasana tenang tidak boleh kita teriak Allahu Akbar, tidak boleh, berdosa. Karena Allahu Akbar itu hanya jihad, bukan dalam situasi perang, bukan dalam situasi tenang saja. Nabi juga tidak mengeluarkan caci makian. Bahkan Rasulullah ketika dia masuk di majelis, ada orang yang duduk berdiri, Nabi bilang jangan duduk di tempat. Bahkan Nabi mengatakan, siapa yang duduk, siapapun di situ, tidak boleh meninggalkan tempat berdosa kemudian diduduki oleh orang lain. Siapa yang pertama itu duduk, biar siapapun yang datang, di mana dia duduk, bukan karena kehormatan lantas dipindahkan orang. Nabi bilang tidak boleh. Silakan duduk di tempatmu. Yang lambat duduk di belakang, bukan karena dengan kehormatan. Begitulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini teriak-teriak. Ada orang datang disambut, Allahu Akbar, mencuri Allahu Akbar, merampok Allahu Akbar, bikin kesalahan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba ibu bilang, Sami'allahu liman hamidah. Lalu polisi bilang, Rabbana lakal hamd. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tampilkan akhlak Nabi dengan cara berbicara, tahan emosi, bicara dengan yang bagus, dengan sopan santun, hormati orang, jangan suruh berdiri orang, biarkan saja berdiri, santun saja dengan salawat, tidak usah keras-keras ke dia, karena Allahu Akbar itu hanya khusus jihad dalam peperangan sebagaimana yang dilakukan oleh Bung Tomo sebelum November
pada tahun sebelumnya. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum dapat angkat tangan, yang belum dapat angkat tangan. Biar tahu. Ibu-ibu, mana yang belum dapat ibu-ibu? Ibu-ibu. Yang belum dapat angkat tangan, yang belum dapat angkat tangan. Yang belum dapat angkat tangan. Ibu-ibu, sebelah kanan.